Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, Saudari, Saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian. Hari ini Sabtu 10 Juli 2021. Kita akan mengambil dari Injil Matius bab 10 ayat 24 sampai 33. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, seorang murid tidak melebihi gurunya, dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kalian takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tiada sesuatu pun yang tertutup yang tak akan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang tak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutilah dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor, namun tak seekor pun akan jatuh tanpa kehendak Bapamu. Dan kalian, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu janganlah kalian takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, dia akan kuakui juga di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal di hadapan Bapakku yang di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bu Bapak, Saudari, Saudaraku yang terkasih, kita sungguh di hadapan Tuhan berharga. Saya kutipkan. Sebab itu, janganlah kalian takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kita sungguh berharga. Kita sungguh lebih berharga. Kita ciptaan yang paling berharga, yaitu kita manusia ini. Semoga kita sungguh yakin dan sadar, sehingga kita akan semakin percaya kepada Tuhan, seperti Tuhan mengatakan dalam Injil selanjutnya. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, dia juga kuakui di depan Bapakku yang di surga. Ketika kita mengakui Tuhan, kita juga akan diakui Tuhan di hadapan Bapa. Semoga kita sungguh mengaku, mengimani, mempercayai, dan menjalani dalam hidup sehari-hari, sehingga sungguh kita yang mengakui Tuhan, kita diakui Tuhan di hadapan Allah Bapa. Dan semoga dengan demikian hidup kita terjaga, hidup kita terberkati. Dan semoga ini menjadi keyakinan. Kita tidak pernah meremehkan diri kita. Kita tidak pernah merendahkan diri kita. Semua orang tanpa kecuali berharga dan bisa bernilai dan bermakna. Kita punya warisan dari pendiri bangsa ini yang sungguh bagus sekali, Soekarno. Bermimpilah setinggi langit. Kalau kau jatuh, kau akan jatuh di antara bintang-bintang. Seringkali kita mau bermimpi saja takut, bermimpi besar saja tidak mau. Sungguh kita lahir mengalami masa milenial, digital, teknologi
internet yang luar biasa. Kalau kita tidak tahu, kita tinggal ngetik di HP smartphone kita, tanya sama si Mbah Google, langsung muncul apa yang ingin kita tahu. Semoga kita sungguh menggunakan ini. Setiap hari kita bisa bermain medsos 1 jam lebih, bahkan ada yang 4 jam. Bayangkan kalau kita ambil 1 jam atau 2 jam, apalagi 4 jam untuk mencari tahu. Semoga kita sungguh-sungguh bertumbuh. Maka dari itu, semoga kita punya keinginan, punya cita-cita, punya mimpi. Ayo bermimpi. Namun perlu mimpi itu kepala dipikirkan. Kalau kita punya mimpi, punya keinginan, cita-cita, dipikirkan dengan serius. Lalu setelah itu, ini dari otak ya, lalu ini diucapkan, ucapkan dalam hati, ucapkan dalam doa, ceritakan pada orang sekitar bahwa aku pengen ini, aku pengen itu, terlebih pada orang tuamu, terlebih pada ibu. Ibu, aku pengen jadi ini, aku pengen membuat ini. Doakan ibu. Ibumu pasti akan mendoakan. Ucapkan itu dalam hati, dalam doa, dalam komunikasi dengan ibu. Ibu akan mendoakan, bapakmu akan mendoakan. Dan terlebih setelah dipikirkan, diucapkan, nih tangan, dilakukan. Pikirkan, ucapkan, lakukan itu dengan konsisten. Pasti akan ada sesuatu. Pasti akan menjadi sesuatu. Pasti. Dan sungguh konsisten. Tidak mandek, tidak mudah menyerah. Kalau ibu bapak saudari saya yang terkasih, apalagi kaum muda, baca biografi orang-orang sukses. Mereka menghabiskan kegagalan dalam hidupnya. Kegagalan pertama, kegagalan kedua, kegagalan ketiga, kegagalan keempat, bahkan ratusan kegagalan, namun tidak menyerah. Nah, semoga kita sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang never give up, tidak pernah menyerah. Tuhan Allah akan mendampingi langkah hidup kita, dan semoga hidup kita berbuah, bahkan membuat bunga keluarga kita, sesama kita, orang-orang di sekitar kita. Dimuliakanlah Tuhan, kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.